Bisa dimulai tugasnya, Chris. Halo. Ya, selamat Halo. malam. Halo, ya. Bisa ya? Dengar. Malam teman-teman semuanya. Malam. Ya, Malam. makasih udah ikut ibadah muda remaja malam ini. Kita mulai aja ya, nyanyi lagu Ajarku Berdiam. Sebelum kita mulai firman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan ini. Terima kasih Allah untuk kebersamaan ini, untuk malam ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pertemuan ini bukan suatu kebetulan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pertemuan ini sudah Engkau rencanakan ya Bapak. Ya Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman ya Tuhan yang
bawakan oleh Bung Abdi ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengar bisa kami lakukan di kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan, untuk mengaplikasikannya kami dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Ya, sebelum mendengarkan firman, kita nyanyi lagu Persiapkan Hatiku Tuhan.
Silakan Bung Abdi untuk doa. Ya. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Maha Kasih dan sumber pengharapan, inilah kami berkumpul di dalam nama-Mu saja ya Tuhan, walaupun kami bersekutu bersama, tidak secara fisik, namun secara hati dan pikiran, kami mau menyatukan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Ya Allah Bapa, kami yakin dan percaya walaupun dari dalam tiap-tiap rumah kami tidak berkumpul bersama di gereja, namun kami yakin dan percaya bahwa Allah akan selalu ada bersama dengan kami. Kami mau memohon juga kepada Roh Kudus agar hadir di dalam hati dan pikiran kami supaya kami dapat merenungkan dan juga mengerti isi firman-Mu agar harapannya kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik dan benar. Ya Allah Bapa, hamba juga mau memohon agar Roh Kudus dapat hadir di dalam mulut dan lidah hamba-Mu ini agar dapat memberikan isi firman-Mu kepada para pemuda GKP Cakung. Terima kasih Allah Bapa, inilah doa kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 8, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-11. Ya, ini handphonenya buka Zoom, buka Alkitab bisa ya. Atau yang di rumah kan pasti ada Alkitab ya. Dari Yohanes 8 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 2 sampai dengan yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perempuan yang Berzinah. Ya, sudah dapat semuanya ya? Ya, saya akan bacakan ya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu ke perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini suara saya dan sinyalnya aman ya? Oke, sudah ada jempol-jempol yang dikeluarkan. Nah, ya ini kalau yang belum pernah kenal, belum pernah lihat, nama saya Abdi Sabdawinedar. Salam kenal semuanya. Ini kayaknya kali ke
duo saya deh, mimpin pemuda ya di GKP Cakung. Ya, pada malam hari ini aku mau ngomongin bagaimana menjadi seorang netizen. Wah, netizen. Ini kata-katanya nih kalau buat kita ini nggak samar ya, tetapi orang-orang pada tahu netizen ya. Z-nya kadang-kadang diganti jadi J kan, netizen. Emang kalau ngomongin netizen, tahu nggak sih kepanjangan netizen itu apa? Mungkin ada yang tahu, resen nggak, atau ngomong aja nggak apa-apa. Tahu nggak netizen itu kepanjangan dari apa dan apa gitu? Ayo, kita ini udah lagi menjadi netizen nih, memakai Zoom nih. Apa? Nggak ada? Kalau friend gitu ya, nggak tahu ya. Oh, voting, oh ya. Kalau zaman saya dulu apa? Dengan kuis Who Want to Be Millionaire ada bantuan gitu ya. Netizen itu, ada yang tahu? Oh, nggak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Netizen itu adalah persatuan dari internet dan citizen. Wah, citizen ini bukan fans Manchester City ya, bukan fans Manchester City, beda lagi. Beda. Citizen itu penghuni. Jadi internet dan citizen menjadi satu, berarti penghuni yang aktif dalam komunitas online. Penghuni yang juga aktif dalam dunia maya. Wah, jadi netizen jadi nggak asal dengar, tapi kita juga tahu lah maksudnya. Wah, berbagi ilmu lah kita ya. Walaupun cuma secuil netizen artinya doang. Wah, yang penting tahu gua artinya itu apa gitu. Jadi ngomongin soal dunia internet ya, kita kan nih penghuni nih di dalamnya nih. Wah, kalau udah ngomongin internet sama anak-anak pemuda mah udah ngerti ya semuanya. Wah, luasnya dunia internet seperti apa. Bagaimana kita cepatnya mendapatkan suatu informasi. Bagaimana dunia internet ini juga memudahkan semuanya jadi serba mudah gitu. Mau cari apa di internet sekarang semuanya ada. Apalagi yang kita lagi corona. Apalagi kita kalau lagi corona kan semuanya serba pakai internet. Sekolah pakai internet, mau belanja pakai internet, mau nyari hiburan pakai internet, mau nyari hiburan apa? Mau game. Wah, ini pemain Mobile Legends, pemain PUBG semua nih cowok-cowoknya nih kelihatannya kan. Wah, nyari hiburan di internet. Mau nonton, gampang sekarang, bisa Netflix, video.com apalah dan berbagai-bagainya. Mau buka apa? Sosial media. Wah, apalagi sosial media. Pasti pengguna Instagram gitu kan. Kadang-kadang saya suka di-tag di Instagramnya GKP Evata Cakung, pemudanya. Oh, berarti emang pemuda orang Cakung ini juga aktif dalam menggunakan internet. Sekarang kerja juga online gitu kan. Jadi saking saking penggunaan besarnya penggunaan internet itu, banyak orang kerjanya di rumah sekarang. Mau kerja online, kerja doang bisa dapat duit sampai disangka jadi baby ngepet ya. Berita-berita sebelum-sebelumnya, waduh, orang tuh gimana nggak mikir panjang gitu ya. Gitu. Nah, gambaran soal dunia internet itu pokoknya besar sekali gitu. Yang paling ingin dibahas pada malam ini adalah ngomongin soal media sosial. Kan pemuda ini sangat dekat sekali dengan namanya media sosial gitu ya. Wah, ini lahirnya pada tahun berapa semua nih rata-rata? 90, 2000. Yang paling tua deh. Yang paling tua jadi nggak enak. Yang paling senior 9 berapa? Atau 80 berapa nggak? Nggak mungkin 80 ya. Bung Den. Bung Den. Yang paling senior berapa Bung Den? Udah terlalu tua. Yaudah, tidak disebutkan umurnya. Pokoknya sekian gitu ya. Kalau media sosial itu dari zamannya Bung Denny, saya yakin percaya waktu zaman SMA atau zaman udah mulai kuliah pasti gunain media sosial. Paling apa? Coba tanya soal Friendster, pasti ngerti. Tanya soal Friendster, Facebook udah pasti. Itu zaman saya SD aja udah belajar main Facebook gitu. Pet, kalau ada yang tahu Pet sekarang udah nggak ada kan. Snapchat yang foto-foto jadi guguk ya, gini melet-melet lidahnya, itu pasti tahu semuanya. Macam-macam lainnya, apalagi sekarang yang paling ngetren tuh Instagram, TikTok, macam-macam lah gitu.
Melalui media sosial kan kita dapat mengakses banyak sekali info-info, berita terbaru, ataupun misalnya kita iseng mencari apa sih berita terpanas yang ada di Lambetura sekarang. Wah, gampang sekarang. Buka-bukaannya apa? Indozone apa? Sekarang pokoknya gampang banget dapat akses berita-berita dengan cepat dan juga dengan mudah. Kita bisa tahu hal-hal yang lagi viral nih, apa yang di medsos. Wah, apa yang lagi viral? Ibu-ibu COD-an kan? Wah, itu pasti tahu semuanya. Kan Shopee COD, marah langsung di tempat. Nah, gitu lagunya sekarang. Nah, sekarang macem-macem deh pokoknya. Ibu-ibu COD lah, ibu-ibu marah nyebut binatang sama itu. Gampang banget kan kita dapat informasinya itu. Bersyukurlah kita hidup di zaman internet gitu. Nah, mungkin contoh-contoh tadi menunjukkan bahwa kalau misalnya kita lihat di komen ataupun kita lihat itu kan di dunia nyata. Namun tidak menutupi juga bahwa ketika kita melihat kolom komentar di berbagai media sosial lainnya ataupun di akun-akun misalnya kayak misalnya akun-akun selebgram lah ataupun apapun dan sebagainya, kita seringkali menemukan ada pengguna media sosial yang secara tidak dewasa dan juga tidak bijak. Sehingga mereka itu hanya menghasilkan dan juga menunjukkan kepribadian yang tidak bertanggung jawab dan toksik. Tahu lah toksik apa ya. Kadang-kadang kan anak-anak zaman sekarang sukanya gitu. Wah, toksik banget sih lu. Toksik banget sih lu gitu kan. Racun. Jadi racun yang membuahkan keburukan bagi sesamanya. Orang zaman sekarang tuh lebih suka ngejulit gitu. Pokoknya si ini ngerjain apa, ini ngejulit ini, yang ini apa, ngejulitin itu gitu. Dan lain-lainnya. Yang paling baru misalnya contoh. Misalnya kita tahu berita terbaru Atta dan Aurel ya sedang berduka misalnya. Bahwa anaknya yang pertama itu meninggal gitu kan. Wah, kalau kamu ataupun misalnya kita semuanya ngelihat kolom komentarnya di IG-nya Atta atau di Lambetura, isinya hujatan semua. Lo sih gini-gini, lo sih gini-gini. Wah, pokoknya bahasa-bahasa dengan bahasa yang menurut saya tidak bertanggung jawab dan tidak baik. Sehingga tak heran banget ya. Tak heran jika Indonesia itu sempat dinobatkan ya, kalau yang ngikutin beritanya, sebagai negara yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara dalam lingkup media sosial. Nggak tahu ya, harus bangga atau harus malu. Karena saya melihatnya ada dua sisi nih. Ada yang melihatnya sebagai orang malu, ada yang satunya lagi ngelihat sebagai kebanggaan. Makanya jangan lawan-lawan netizen Indonesia gitu. Hati-hati diserang netizen Indonesia. Ada yang bangga juga. Menurut saya ini suatu hal yang aneh untuk dibanggakan gitu. Sehingga sikap-sikap ini menunjukkan bahwa dirinya itu, orang-orang yang toksik itu merasa dirinya itu yang paling benar lah. Dirinya itu yang berhak menghakimi. Dirinya itu yang berhak menjelekkan lawan atau orang lain gitu. Ya contohnya kita sering sekali ketemu. Lalu bagaimana teks Alkitab kita melihat orang-orang toksik dalam media sosial ataupun kehidupan kita sehari-harinya? Teks yang sudah dibacakan yaitu Yohanes pasal yang 8 ayat 2 sampai dengan yang 11. Mungkin kita sering kali mendengar cerita ini, yaitu cerita tentang peristiwa Yesus yang mau dicobai. Wah, dites dulu sama orang-orang ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Mereka membawa perempuan yang kedapatan berzina untuk dihakimi sesuai dengan hukum Musa ya. Jadi saudara-saudara, orang yang melanggar hukum Musa itu hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai mati. Wah, pokoknya itu sangat mengerikan sekali. Salah satu tokoh Alkitab yang terkenal akan hukuman tersebut adalah Stefanus, kalau yang pernah dengar ya. Nah, jadi orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, coba kita membayangkan jadi orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat itu adalah mereka ini lagi kesel gitu. Mereka itu lagi dendam sama Yesus. Kok bisa kesel dan dendam? Karena seringkali ketika mereka berdebat dengan Yesus, mereka selalu kalah. Mereka juga tidak suka akan keberadaannya Yesus. Jadi pokoknya sukanya ngejulit, toksik lah buat Yesus gitu.
Nah, suatu saat nih mereka punya kesempatan untuk menjebak dan juga mempermalukan Yesus di depan banyak orang. Nah, seandainya kita jadi Yesus pun, wah, kita harus melakukan hukuman rajam atau enggak nih? Dilema enggak? Seandainya aja kita coba kita membayang-bayangkan lah jadi Yesus gitu. Nggak, jadi Yesus tuh nggak sepenuhnya enak gitu. Banyakkan menderitanya. Nah, kita bayangkan lagi menderitanya nih. Harus memutuskan keputusan yang dilematis. Mau melakukan, kalau misalnya saya lempar batu, wah, kita yakin dan percaya bahwa ajaran gereja dan juga apa yang kita imani bahwa Yesus itu adalah salah satu manusia yang tidak berdosa ya. Sehingga dia bisa aja melakukannya gitu. Cuma kalau misalnya dia melakukan, mungkin dia akan berpikir bahwa dia tidak akan berperasaan gitu loh. Kalau misalnya dia tidak melakukannya, maka ia juga akan dianggap memiliki pandangan yang lunak terhadap hukum Taurat. Orang-orang Yahudi jelas adalah orang-orang yang harus melakukan hukum Taurat, harus taat. Kalau Yesus nggak melakukannya, bisa aja orang-orang Yahudi itu mikir, wah Yesus nih orangnya nggak berintegritas, tidak melakukan hukum Taurat. Ini nih. Lalu apa yang dilakukan Yesus adalah membuat mengejutkan bagi orang-orang banyak yang ada di sana dan juga orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus dia menuliskan bahwa barang siapa yang tidak berdosa boleh sok lempar aja, kalau kamu nggak berdosa boleh gitu. Sehingga apa yang Yesus tuliskan dan Yesus tunjukkan membuat banyak orang menjadi diam, sehingga hati nurani mereka juga akan berpikir ulang akan tindakannya. Sehingga wajar aja kalau misalnya teksnya dibilang dari yang paling tua gitu kan. Yang paling tua kan cek ke-mute maaf. Jadi dari yang paling tua itu udah melakukan banyak hal sehingga mereka berpergi satu-satu. Lalu yang Yesus lakukan adalah tidak mau melemparkannya tetapi mau melakukan sebuah penerimaan. Apa yang Yesus lakukan tuh bukan menghakimi, tetapi melakukan penerimaan, acceptance. Yesus bisa aja ngelempar batu, tetapi dia lebih memilih pengampunan karena Yesus menghargai kehidupan tiap manusia. Sehingga saudara-saudara, pengampunan yang diberikan juga harus diimbangi dengan suatu pertobatan. Titik penting yang kita harus lihat dan juga kita harus ingat pada firman ini adalah bagaimana Yesus mau melakukan penerimaan dan memberi pengampunan. Nah, jadi firman Tuhan pada hari ini mau ngajarin kita yaitu pertama, bagaimana sikap iri dan kesal itu hanya menjatuhkan diri kita pada lingkungan yang toksik. Sama yang kayak ditunjukkan oleh orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat di mana dia toksik banget gitu. Jadi orang memiliki sikap yang iri dan juga kesal sehingga akan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawannya, untuk menjatuhkan orang lain. Jadi teman-teman mungkin saya yakin dan percaya kalau di sini pemudanya baik-baik, nggak punyalah jempol-jempol jahat gitu ya. Bagaimana kita harus menghindari perbuatan toksik, menghindari jempol-jempol jahat nih, suka ngechat asal-asal gitu, suka berkomen asal-asal gitu. Kita juga perlu menghindari perbuatan toksik dan juga pemikiran bahwa apapun yang jelek di orang lain tuh jelek juga menurut kita. Jadi kita maksudnya apapun orang lakukan tuh kadang-kadang seringkali maksudnya kayak gimana ya? Jadi kita tuh seringkali melihat orang tuh susah, gak seneng lihat orang lain senang gitu. Kadang-kadang ada iri hati yang membuat kita menjadi toksik. Hal ini perlu dihindari agar kita juga lebih bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kita. Dan saudara-saudara, kalau misalnya kehidupan zaman sekarang tuh perlu hati-hati. Karena mungkin kalau misalnya orang-orang kan seringkali ya namanya kalau misalnya ada aja orang kepo nyari misalnya kayak Raisa berapa tahun yang lalu ngapain ya di Twitter nyari-nyari gitu kan, sempat pernah ini nggak pernah lihat nggak, ataupun kamu iseng lah coba cari Facebook tuh berapa tahun yang lalu aku ngepost apa sih gitu.
Ya kalau mau siap dengan kemaluan, siap dengan rasa malu, nah, itu nggak masalah gitu. Jadi ini untuk masukan aja. Jadi kadang-kadang kita juga perlu berhati-hati dalam bermain media sosial karena jejak internet itu sangat jahat. Bukan sangat jahat ya, maksudnya berhati-hatilah karena kadang-kadang sekarang ini orang kalau mendaftar kerja atau nyari kerja kadang-kadang nggak cuman yang dilihat tuh CV-nya aja, tetapi kadang-kadang media sosialnya dilihat. Ini orang tuh gimana sih gitu-gitu. Nah, ini makanya itu kita perlu menjadi netizen yang baik gitu. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita belajar dari firman ini, kita perlu berefleksi akan diri sendiri. Sebelum kita menghakimi orang lain ataupun kita menjelek-jelekan orang lain, apakah diri kita sudah sempurna? Apakah diri kita sudah pantas memandang rendah orang lain? Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu melihat kepada diri kita sendiri. Kita perlu sadar akan diri kita sendiri sebelum kita melihat kacamata orang lain, memakai sepatu orang lain. Kita harus lihat nih, sepatu saya ini udah bagus atau belum? Sepatu saya ini sudah indah atau belum? Sebelum kita memahami sepatu orang lain. Nah, jadi ada pepatah bagaimana cobain dulu sepatu orang lain biar kita ngerasain apa yang dia rasain gitu. Lalu yang ketiga adalah sikap penerimaan. Bagaimana Yesus mau membuka diri untuk keberagaman, untuk orang-orang yang berdosa sekalipun. Mungkin kalau misalnya seorang pezina ini hidup di zaman sekarang mungkin udah dijulitin tetangga gitu ya. Nah, tetapi mungkin Yesus ini melakukan penerimaan pada orang yang berdosa sekalipun gitu. Jadi mari kita belajar untuk membuka diri kepada keberagaman, mau suku, ras, agama dan lain-lainnya, sekalipun orang yang berdosa gitu. Apalagi kalau misalnya orang itu berada di gereja, tidak baik jika kita langsung menghakimi, wah ini menurut Alkitab gini, pasal gini-gini Anda, wah gitu. Banyak orang yang sebetulnya kalau misalnya kita buka jendela, kita membuka mata dan kita mencari tahu, orang-orang seperti itu banyak sekali. Namun ada baiknya bagaimana kita perlu berefleksi tentang diri kita sendiri, baru kita melakukan penerimaan kepada orang lain. Sehingga ketika dan juga kita berproses dalam kehidupan ini, kita harus memberi positive vibe kepada orang lain. Sehingga kita harus menghindari namanya perbuatan toksik ataupun hate speech. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang menjadi netizen yang tidak hanya menjadi pengguna internet, namun kita ini sebetulnya adalah sebuah komponen yang penting yang dapat menyempurnakan internet tersebut. Jadi janganlah menjadi toksik yang membuat kerubutan dan juga kerumitan dan juga racun bagi orang lain, tetapi marilah kita menjadi terang dan juga menjadi garam dunia sekalipun di media sosial. Marilah kita menjadi netizen yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain di dalam dunia maya maupun dunia nyata. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bung Abdi untuk firman-Nya. Untuk pujian merespon firman, kita nyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jadi bersyukur kita dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Angkat kedua tangan, dua tangan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari bersama. Ya, untuk doa syafaat dan diakhiri doa Bapak kami, kita sedianya mengabdi. Ya, mungkin ada yang mau didoakan. Ada yang ulangan atau ada yang lagi sakit mungkin? Aku Bung, hasil ujian Bung. Proposal Hasil Bung ujian. kemarin Bung. Oh, ini udah Mas Galih ini apa? SMA. Enggak Bung, kemarin lagi ujian proposal Bung. Oh, ujian proposal. Maaf, saya nggak kenal. Iya. Ujian proposal ini ya, kuliah ya. Iya Bung. Ada lagi? Mungkin yang masih sekolah Bung, yang bentar lagi ujian Bung, atau menerima hasil ujian masuk ke kampus Bung. Ada Bung, Oh berapa ya, Bung? SBM ya. Oke. Mari, saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat bagi Tuhan ya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Sang Sumber Kasih dan Sumber Pengharapan kami, inilah kami datang kembali di hadirat-Mu yang Maha Tinggi. Allah Bapa, pada malam hari yang indah ini, kami mau menaikkan syafaat bagi-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kami mau berdoa bagi kami, setiap kami yang hadir di dalam Zoom ini. Kami yakin dan betul bahwa setiap kami memiliki pergumulan hebat maupun pergumulan di dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menuntun kami ke dalam jalan yang baik. Ya Allah Bapa, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami dalam menghadapi setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, kami mau berdoa khususnya bagi mereka dalam lingkup studi mereka. Berkatilah mereka agar terus bersemangat dan juga terus teguh dalam melakukan ujian mereka dan juga dalam proses pembelajaran mereka di dalam jenjang pendidikan mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka terkhususnya yang sedang menunggu ujian, hasil ujian untuk mau masuk kampus dan juga ujian proposal dan juga yang lain-lainnya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu mendengarkan doa kami dan selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Ya Allah Bapa, biarlah hasil yang terbaik, hasil dari usaha kami akan mendapatkan juga hasil yang terbaik untuk kami. Kiranya Allah juga ikut ambil bagian dan juga ikut campur tangan di dalam proses tersebut. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa kepada gereja kami, GKP Efata Cakung, berkatilah agar gereja kami menjadi gereja di mana tempat berkumpulnya persekutuan kami bersama untuk bersaksi akan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah untuk proses pembangunan yang sudah terjadi dan juga mungkin yang akan terjadi ke depannya untuk semakin
indah dan juga memperelok rumah-Mu ya Tuhan. Berkatilah gereja kami agar setiap jemaatnya maupun dan juga orang-orang yang turut ikut ambil bagian di dalam proses peribadahan dan juga persiapan ya Tuhan di dalam gereja kami, agar mereka juga diberikan kesehatan dan juga diberikan hati yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kami juga mau berdoa terkhususnya untuk kesehatan setiap kami dan juga keluarga kami yang ada di rumah. Berkatilah kami dan juga keluarga kami untuk dapat terhindar dari virus menular, supaya kami juga dapat melayani Engkau dan juga dapat menyuguhkan kehebatan nama-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa, berkatilah mereka juga yang sedang sakit. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mampu menyembuhkan dan juga tabib dari segala tabib yang akan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka ya Tuhan. Kiranya dari penyakit mereka tersebut mereka dapat belajar kembali dan juga berproses kembali akan setiap pergumulan mereka dengan diri-Mu saja ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kami juga tidak lupa untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Berkatilah agar bangsa dan negara kami, setiap pemimpinnya, jajarannya dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah memiliki hati dan yang takut akan diri-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap mereka yang memimpin memiliki perintah dan juga sikap yang menunjukkan takut akan diri-Mu ya Tuhan, sehingga keadilan dapat terjadi di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap mereka yang mungkin rekan-rekan pemuda juga yang tidak hadir di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Berkatilah setiap mereka juga dalam setiap pergumulan mereka dan juga kesulitan yang sedang mereka hadapi. Inilah Tuhan doa syafaat kami yang kami naikkan pada diri-Mu saja yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami itu, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bung Abdi untuk doanya. Kita nyanyi pujian penutup, Ku Kan Terbang. Lebih dahsyat lagi beri Ku menantikanmu, beri kekuatan.
Ya, untuk berkat silakan Bung Abdi. Ya, saudara-saudara, kini pulanglah dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya, kebaktian selesai. Terima kasih semuanya yang udah gabung. Terima kasih Bung Abdi. Ya, Bung Terima Abdi. kasih, banyak. terima kasih. Selamat Semoga jadi malam. berkat. Amin. Semuanya bisa on kamera ya, kita mau foto-foto dulu. Oke. Ruben, Archie, Jeremy, Adrian, Wisnu. Mana nih kameranya nih? Bayan, Jere, Agra, Ben, yuk Ben. Ben, mana Ben nih? Yuk bisa yuk. Oh, mukanya kelihatan. Ben, muka lu suram nih, mana Ben? Daniel, Mas Daniel. Apa? Ayo Ruben. Lagi di luar gak bisa. Rusak kamera laptop gua. Oh, Ya, nggak apa-apa. oh iya, Ya, emot senyumnya udah Ya, semua ya. mewakilkan. Ya. Yo, 1, 2, 3. Lagi, ayo gali bebas. 1, Bebas. 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Allah berkati. Terima kasih. Minggu depan.